Dengan enteng dan santunya, Tuan Tanah membalikkan keadaan yang memaksa dua pemusik untuk mengeluarkan satu proton iblis. Namun, tepat pada waktu itu, ibu komplek pun turun tangan. Dengan sembari menghisap rokok, ia menarik nafas yang dalam lalu melantunkan nyanyiannya sampai kedua pemusik dan seluruh iblis komplotannya terhempas, yang menyisakan pemusik tersebut dengan sebuah balutan kolor putih saja. Di scene selanjutnya, Sing dan Bom Bom merampok seorang wanita bisu penjual es krim. Namun siapa dikira, di sini Sing malah teringat dengan seorang gadis yang pernah ia tolong dulu. Dengan mengulurkan sebuah lollipop, wanita bisu itu berharap Sing ingat lagi kepadanya. Tapi ditampolnya lollipop tersebut oleh Sing sampai hancur nabrak tembok. Dengan rasa frustasi, pikiran kacau, jadi gangster tidak bisa-bisa, cicilan motor belum dibayar, hutang belum dilunasi, Sing menyerahkan semua uang rampokan pada Bom Bom dan menyuruh Bom Bom untuk pergi. Saat Sing termenung sendirian di pinggir jalan, tiba-tiba ia didatangi dua anggota geng kapak dan membawanya menghadap ke Kak Sum. Oleh Kak Sum, Sing diberi tugas penting untuk membebaskan seorang iblis pembunuh nomor 1 di sebuah penjara. Bermodalkan peta yang dikasihkan padanya, Sing menerobos masuk pada sebuah rumah sakit gila yang benar-benar gila. Setelah mengikuti peta dengan benar, Sing membebaskan iblis pembunuh yang merupakan seorang kakek tua rentak. Sempat diragukan kekuatannya oleh anggota yang lain karena dia cuma pakai kolor, sporot, dan sandal jepit, itu pun warnanya pink. Ia menunjukkan skillnya menangkap peluru yang ditembakkannya sendiri pada palanya, dan itu membuat Kasum dan semua anggota berdekup kagum. Entah bagaimana ceritanya, ternyata si Tuan Tanah dan ibu komplek juga berada di samping ruangan itu. Dan tanpa nego lagi, pertarungan 3 jawara kungfu pun berlangsung. Selalu unggul dengan memojokkan Tuan Tanah, si iblis pembunuh itu terus memburu mereka tanpa ampun. Lalu, ibu komplek dengan menyerot rokok dan menonjolkan payudaranya, ia melontarkan nyanyiannya yang justru membuat iblis pembunuh kegirangan karena menemukan lawan yang sepadan. Iblis pembunuh membalas dengan menendang ibu komplek mental menabrak tembok yang membuat dia melihat ada lonceng besar di sana. Kepikiran menggunakan lonceng untuk menyaringkan nyanyiannya, ibu komplek dengan terkoyoh-koyoh mematahkan bagian atas lonceng untuk bisa membuat lonceng berbentuk seperti trompet. Dengan berbagai gangguan dari iblis pembunuh, ibu komplek terus berusaha mematahkan lonceng tersebut. Lalu, dengan susah payahnya, Tuan Tanah mengulur waktu agar ibu komplek bisa mematahkan lonceng tersebut. Saat si iblis pembunuh terpukul mundur dan lonceng siap, ibu komplek menarik nafas dan menghempaskan semua nafasnya yang membuat iblis terpental dan menyerah. Tetapi si iblis itu ternyata tidak benar-benar kalah. Ia hanya berpura-pura, dan secepat kilat iblis itu menusukkan konde beracun dan mengunci kedua orang tersebut. Di saat mereka saling mengunci, Kak Sum menyuruh Sing untuk memukul kepala ibu komplek dan Tuan Tanah. Tetapi yang dipukul justru kepala iblisnya, yang sontak membuat ia marah. Sing pun dipukul sampai kepalanya nancap di bumi berkali-kali. Saat si iblis berhenti memukul Sing untuk ngempos Dela Bekasi, Sing malah memukul kepala iblis itu lagi dengan sebuah lidi yang sontak membuatnya tambah marah. Lalu kepala Sing pun ditanam lebih dalam lagi dan lagi. Tetapi untungnya Tuan Tanah dan ibu komplek berhasil menyelamatkan Sing dan membawanya ke komplek babi untuk merawatnya dengan pengobatan Cina tradisional. Seperti mendapat sebuah keajaiban, ibu komplek dan Tuan Tanah tak percaya jika Sing masih hidup dengan semua luka yang dideritanya. Tetapi siapa disangka, berkat pukulan-pukulan iblis tadi justru membangkitkan aliran chi alami milik Sing, dan secepat bus antar kota patas, Sing pun sembuh dari semua luka-luka yang dideritanya. Tak membutuhkan waktu lama, sekarang pelataran halaman kompleks sudah dipenuhi oleh seluruh anggota geng kapak.
Melihat luka yang diderita ibu komplek dan tuan tanah, dan memandang anggota geng kapak yang sudah memenuhi pelataran komplek, Sing menyuruh mereka untuk duduk diam santuy di dalam kamar. Bak seperti pitik yang menetas dari cangkang, Sing keluar dari kamar, yang membuat iblis sedikit keheranan. Tidak perlu dia bawa lagi, perkelahian pun dimulai. Sing mengeluarkan jurus pertamanya, yaitu jurus geprek emping melinjo. Kung Fu Fighter. Berbagai serangan, tangisan, dan tendangan pun dilancarkan oleh Sing, yang membuat anggota geng kapak terpental ke atap tembok WC dan tiang jemuran. Bak bermain karambol, Sing menyapu rata mereka dengan mudah, dan hanya tersisa ia dengan si iblis pembunuh. Nafsu birahi pertarungan mereka tidak bisa dibendung lagi, dan duel sengit terjadi. Bagaikan kecepatan jarum jahit, Sing menyerang si iblis yang membuat si iblis sedikit kewalahan. Dan ketika serangan Sing berhasil ditangkap, Sing pun menggeprek kaki iblis tersebut. Nafsu emosi marah yang tak terbendung memaksa si iblis mengeluarkan jurus andalannya, yaitu pangkong ngorek, yang mana dia bisa melesat secepat jet dan membuat Sing kewalahan. Hingga pada akhirnya Sing diseruduk oleh pangkong ngorek itu sampai Sing terbang ke langit. Namun siapa disangka pada saat di langit Sing menemukan jurus yang dulu ia pernah pelajari, yaitu jurus tapak Buddha. Saat Sing meluncur turun ke bawah, si iblis mulai merasakan dampak dari jurus itu. Dan si tuan rumah dan ibu komplek yang dari tadi mengintip dari jendela merasa tak percaya bahwa jurus tapak Buddha yang sudah lama punah itu sekarang muncul lagi. Dengan menyodorkan tangannya, Sing pun membuat lambang tangan yang begitu besar di tanah dan membuat si iblis terhempas ke tanah. Saat akan mengakhirinya, si iblis pun menyerah kalah dan Sing pun mundur tidak jadi menyerang. Tetapi ternyata sama seperti tadi, si iblis itu hanya berbudak-budak dan si iblis itu pun melesat untuk menusukkan Sing dengan konde beracunnya. Namun Sing langsung feeling dan memperlihatkan tangannya dan membuat jejak tangan yang begitu besar di gedung kompleks sampai tembus. Si tuan rumah dan ibu komplek hanya bisa melongo akan tagihan-tagihan yang harus dibayar. Si iblis pun bertanya, jurus apa itu? Dijawab oleh Sing, jika kamu mau, aku bisa mengajari kamu. Si iblis pun berlutut memberi hormat pada guru barunya. Di akhir film, setelah beberapa hari setelah kejadian itu, kita diperlihatkan bahwa Sing telah membangun sebuah resto dengan gambar lollipop yang begitu besar. Dan suatu hari Sing melihat si cewek bisu di depan restonya. Lalu ia pun menghampirinya dan persahabatan mereka pun erat kembali. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah kita tidak boleh mengira seseorang, apalagi meraba-raba seseorang wanita, karena di balik penampilannya mereka mungkin saja terpendam suatu potensi yang sangat luar biasa. Sekian spoiler dari Om Bos. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan kenangan baik berupa like, comment, and subscribe. Follow juga Instagram kami di Vimo0012 dan Irfan sini. Dan yang mau request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dimana? Di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Saya Om Bos beserta seluruh jajaran staf yang bertugas pamit undur diri. Adios.